Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Hidayah Minang, inilah salah satu penampilan dari tokoh sesepuh Silek Minangkabau dari Danau Meninjau yang biasa dikenal atau disapa dengan panggilan akrab Inyek Danau. Penampilan yang cukup menakjubkan, di mana sangat terlihat nilai seni. Sebab dalam setiap acara pertunjukan silek, yang lebih ditonjolkan memang nilai seninya. Namun bagi orang-orang yang paham tentang konsep hakikat silek, maka akan terlihat hakikat gerak langkah yang sejati pada setiap pertunjukan, walaupun dalam bentuk gerak seni, gerak tari, di mana gerak-gerakan seperti ini selama ini dijadikan alasan bagi generasi muda untuk kurang meminati silek. Kata mereka, silek hanya sebatas tarian yang tidak menarik, berbeda dengan bela diri lain yang memukul dengan keras, menendang dengan cepat, kuat, tinggi, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau mau diperhatikan, disinilah keunikan dari Silek Minangkabau, sebagaimana yang ditampilkan, yang sedang ditampilkan dalam video ini, di mana Inyek Danau bermain secara isyarat, menampilkan keindahan gerak, tapi sungguh pun keindahan dalam bentuk sekilas. Di sana beliau sangat terlihat keseimbangan posisi, keseimbangan gerak langkah. Sebab di dalam silek sebenarnya secara tradisional sesungguhnya seluruhnya dipelajari keseimbangan, keseimbangan tubuh, keseimbangan gerak dengan pengaturan pernapasan dan lain sebagainya. Jadi jangan terpaku, kalau di Minangkabau jangan hanya terpaku kepada teks atau yang terlihat, tapi pahamilah konteksnya secara lebih dalam. Lihat, ketika Inyek Danau menyandang serangan dari lawan beliau tadi, posisi mata beliau tetap tertuju kepada lawan yang menyerang beliau. Kemudian dengan keseimbangan posisi tubuh beliau menggulingkan atau merabahkan lawan main beliau. Jadi itulah sekilas tentang penampilan dari yang cukup menakjubkan dari Inyek Danau. Mudah-mudahan di samping menjadi sebuah hiburan, dapat menjadi memberikan penjelasan atau pelajaran yang luar biasa bagi kita semua. Ya, selanjutnya sekarang penampilan dari duo silek dari daerah Agam. Jadi secara konteks memang terlihat ini adalah pertunjukan hiburan, namun kalau diperhatikan secara seksama, posisi gerak langkah, posisi cara membuka balabeh, dimana posisi kudo-kudo yang di Minangkabau tidak ada istilah kudo-kudo, yang ada hanyalah posisi balabeh yang menentukan dari postur tubuh seseorang. Keseimbangannya akan ditentukan dengan postur tubuh seseorang, namun tetap dengan kerangka yang jelas sesuai dengan konteks bela diri. Dapat kita saksikan sebuah penampilan atau pertunjukan yang luar biasa. Ya, ini adalah salah satu salam penghormatan di dalam pertunjukan silek. Ini salah satu ciri khas dari daerah atau tepian Danau Meninjau yang biasa diperagakan oleh tua-tua silek atau dari aliran Strala di Danau Meninjau. Hop, hop, as, hop. Kuncian yang cukup mematikan. Jadi biasanya secara teknik bela diri, kuncian itu langsung dibawa ke bawah.
namun ini hanyalah sebuah pertunjukan dan permainan yang saling sama-sama menjaga satu sama lain. Kalau di dalam sebuah pertunjukan, maka pisau akan diperlihatkan kepada penonton sebagai keseriusan pertunjukannya gitu, dalam kutip pertunjukan. Namun di dalam silet yang sesungguhnya, senjata yang dipakai semakin tersembunyi, semakin lebih berbahaya. Nah, itu lebih banyak para tuo atau tokoh-tokoh silet yang memakai senjata yang lebih kecil atau pisau yang dengan ukuran yang lebih kecil, sehingga serangannya bisa tidak terlihat oleh lawan. Ya, demikian penampilan yang luar biasa dan menghibur para penonton. Ya, ini sebuah pertunjukan yang ditampilkan oleh tuo silet dari daerah Jinjuang. Perhatikan posisi berdiri dengan gerak langkah. Jangan terpaku hanya sebatas gerak langkahnya, tapi perhatikan keseimbangan tubuh, keseimbangan gerak, di mana posisi seperti tadi, posisi jatuh yang dilakukan oleh salah seorang dari tuo silet dari daerah Jinjuang ini terlihat sangat ringan sekali. Walaupun dengan tubuh yang besar, tuo silet ini bergerak lincah. Saling sama-sama menjaga rasa. Silet nama mutih bayang malukoi. Jadi dalam permainan para sepuh-sepuh petertu tuo silet biasanya saling menjaga rasa dengan istilah mati nan manubo, mati nan kan tubo, atau mati nan menumbuh, mangkok mati nan kan tumbuh. Itulah salah satu filsafat yang dipakai dalam sebuah acara pertunjukan yang ditampilkan oleh para sesepuh-sepuh silet atau tuo silet di Minangkabau, yang terkadang hanya bergerak 1-2 gerak langkah. Beliau telah mengakhiri permainan karena telah saling merasakan jiwa mereka masing-masing. Ini adalah salah satu tuo silet yang cukup termasyhur di daerah Agam. Beliau adalah pendiri perguruan Talago Biru, Talago Biru, yang juga memiliki perguruan di berbagai daerah, bahkan sampai ke luar negeri. Juga ada perguruan beliau di daerah Mesir. Bapak Afrizal Chan Sultan Raja Mudo. Jadi dari setiap gerak langkah yang ditampilkan di dalam acara pertunjukan silet, secara umum memang sangat terlihat hanyalah sebatas tarian, permainan. Namun ketika diperhatikan secara teliti, banyak hal yang dapat kita petik dalam konteks ilmu bela diri. Gerak langkah yang mengalir, dan main raso. Iya. Iya. Dalam penghormatan terakhir, demikian penampilan dari sesepuh silet yang juga maestro silet Minangkabau, yaitu Bapak Afrizal Chan Sultan Raja Mudo. Ini penampilan terakhir dari sepasang tuo silet dari salah satu perguruan juga dari daerah Agam atau tepian Danau Meninjau. Penampilan yang cukup bersemangat, sangat terlihat dari pergerakan langkah yang dibawakan.
rata-rata setiap penampilan akan diawali dengan langkah penghormatan atau pasambahan, menghormati para penonton, menghormati sesama pemain. Bahkan kajian yang lebih dalam adalah menghormati alam. Biasanya ada persembahan langit, persembahan bumi, pada akhirnya persembahan kepada Tuhan, menghormati. Jadi persembahan di Minangkabau bukan dalam konteks persembahan antara hamba dan Tuhan, namun penghormatan yang biasa disampaikan dengan dalam bahasa pasambahan. Jadi bukan menyembah tapi pasambahan. Jadi bukan penghormatan atau penyembahan makhluk kepada Khaliknya atau seorang hamba kepada Tuhannya, namun adalah penghormatan sesama, sama-sama menjaga, sama-sama memelihara. Itulah diantara hakikat penghormatan yang ada yang selalu diawali dalam setiap pertunjukan kesenian di Minangkabau. Penampilan yang cukup bersemangat dan cukup disenangi oleh para generasi muda. Yup. Ya, demikian itulah sekilas penampilan dari beberapa duo cilik atau para maestro cilik Minangkabau selingkaran Danau Meninjau, dan juga diisi dari daerah Junjung. Dalam acara Cilik Art Festival tahun 2019 yang berlangsung dari tanggal 20 hingga 31 Agustus 2019. Ya, demikian, semoga dari penampilan ini dapat kita ambil manfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.